Iya, kayak anthurium kembang ini ya. Cuma hampir mirip. Hampir mirip ya, tapi bukan ya. Tebalnya, kalau tebalnya juga hampir sama. Cuma lebarnya beda ya. Ini agak ngelancip gitu ya. Kayaknya agak bergelombang. Hah? Kayaknya agak bergelombang. Ini agak bergelombang. Daunnya gitu. Oh, Kayak gitu. pisang lah. Oh, gitu. Oh, jadi kayak pisangnya karena begitu. Ya kan? Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, ketemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Barusan saya agak ngobrol-ngobrol dikit ya, nggak debat sih dengan Bang Andi. Masalah ini kawan, atau tanaman ini yang bikin saya agak ngakak, tapi agak bingung juga. Dan saya coba cross check lagi ini ya. Saya nih lumayan seru juga namanya soalnya gitu kan. Ini ada salah satu anthurium, bentuknya sih nggak terlalu aneh ya. Bentuknya sih nggak terlalu aneh kalau saya bilang gitu kan. Tadi saya bahas menyerupai mirip-mirip kayak anthurium kembang ya. Tapi kalau dibilang kayak anthurium kembang juga tidak tepat karena dia daunnya ini lebih lonjong ya, lebih lonjong, daunnya lebih tebal, lembut, malah teksturnya kalau saya pegang ini daunnya kayak bukan anthurium, philodendron. Serius kawan-kawan, ini seperti philodendron daunnya, lembut-lembut gimana gitu ya, tebel-tebel lembut bagaimana. Nah, oke kawan-kawan, balik ke konten. Anthurium ini dinamakan anthurium pisang. Nah, saya bingung lagi, tadi kita udah ketemu pepaya, pisang, jangan-jangan abis ini nih di tempat Bang Andi ada yang namanya anthurium nangka. Karena makin kata Bang Andi tadi saya ngobrol sama Bang Andi, bener juga, makin kesini membahas anthurium ini bukan makin pintar, saya malah makin bego kawan-kawan. Kenapa saya bilang bego? Karena makin aneh-aneh dan banyak jenisnya gitu. Nah, pepaya lah, sekarang pisang lah, what next, salak, nangka gitu kan, but I don't know ya kan. Tapi makin penasaran saya, makin seneng, dan jadi makin termotivasi saya untuk membahas tentang anthurium. Oke, balik lagi ke anthurium pisang ini yang ternyata sudah punya penggemarnya di sana. Terbukti Bang Andi ini agak-agak rajin ngejualin tanaman ini Bang Andi ya kan. Dan kalau misalnya dari para teman-teman subscriber berminat, ini tinggal satu nih, yang ini doang nih yang dijual nih. Ada satu lagi katanya udah NFS Bang, tidak dijual gitu ya. Oke, balik lagi ke ciri-cirinya kawan-kawan ya. Cirinya untuk tangkainya masih seperti anthurium menjuntai ya, jenis-jenis spesies. Saya juga nggak ada waktu lagi untuk cari tahu ini nama Latin atau nama internasional aroidnya apa namanya, tapi boleh dipastikan ini mirip kayak tadi pepaya, batangnya mirip seperti anthurium menjuntai ke atas yang lainnya atau anthurium spesies. Yang membedakan warnanya ini benar-benar hijau kawan-kawan ya. Jadi tidak ada spesifik warnanya, batangnya agak kehitaman atau kecoklatan, tidak. Ini hijau melotot boleh saya bilang ya. Jadi benar-benar hijau. Tapi yang membedakannya adalah, yang bikin unik dari pohon ini adalah daunnya. Daunnya ini lembut, lemes kayak karet gitu ya, dan mirip sekilas kalau saya bilang malah tadi saya pikir ini philodendron ya, ternyata bukan, ini anthurium, dan disebutnya adalah anthurium banana atau anthurium pisang kawan-kawan. Dan saya tadi sempat tanya, kenapa Bang Andi disebut anthurium pisang? Karena gini Bang, ini masih agak prospek ya Bang, ini ya, belum gede ya, ini ya masih kecil ya. Ini masih kecil, nanti dia kalau udah gede daunnya ini katanya seperti daun pisang, melonjong ke atas, dan dia tuh agak gelombang gitu kayak daun pisang, makanya disebutnya anthurium pisang kawan-kawan ya. Nah, untuk medianya sendiri sih dia kayaknya ini harus lebih poros lagi dibandingin tanduk matador, karena saya lihat ini
medianya dikeringin sama Bang Andi nih. Biasanya kalau pengering medianya agak kering gini bukan semata-mata karena belum disiram atau telah siram, karena ada beberapa jenis anthurium itu memang yang demennya tuh memang benar-benar kering, karena memang di habitat aslinya di Amerika Latin sana tuh memang ada beberapa anthurium yang tumbuhnya itu menempel di tebing-tebing atau menempel ke pohon yang lain, kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan ya, penampakan dari anthurium pisang banana ya, kawan-kawan. Dan saya tidak tahu kalau untuk pertumbuhan di tempat dingin atau tempat panas seperti apa, karena jujur, ini pun saya baru kali ini ketemu dan tahu yang namanya anthurium pisang. Maka saya bilang, kok makin lama saya jadi makin bego ya kawan-kawan ya. Bukan saya yang bego, tapi penggunaannya yang pintar, dan ternyata saya harus lebih membuka mata saya, lebih banyak keliling. Kalau di luar sana ternyata banyak sekali jenis-jenis anthurium yang beredar di Indonesia, apalagi yang di dunia ya kawan-kawan ya. Oke, mungkin kedepannya kita akan buat katalog ya kawan-kawannya untuk jenis-jenis anthurium yang ada di Indonesia. Well, itu saja mungkin kawan-kawan pembahasan tentang anthurium pisang ini. Buat kawan-kawan ada info, saran atau apapun, please komen di konten saya. Dan buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and support, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan support terus channel saya. Terima kasih.